Your presence, I am come, waiting for the kingdom come. In His name, my name, in His name, my name, in His name, my name, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Yang malam ini kita akan belajar temanya adalah Kristen bukan jalan yang mudah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Edwin Sihaloho. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi malam ini kami diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali berkumpul dan belajar di kelas Tema Adonai. Ya Bapak, biar kiranya Engkau selalu memimpin dan menyertai pembelajaran kelas kami. Dan juga berkati aku ya Tuhan sebagai moderator. Mampukan aku untuk bisa melakukan tugas dan kewajibanku dengan sebaik-baiknya. Dan juga para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukan mereka juga untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan juga dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga internet kami Tuhan dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai untuk pembelajaran dan melivekan kelas ini. Sehingga semua perangkat dan internet kami dapat berjalan juga dengan lancar tanpa ada kendala satupun sampai pembelajaran kelas ini selesai. Dan terutama ya Tuhan berkatilah Pak Edwin yang menjadi hamba-Mu ini malam ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan Pak Edwin dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu sehingga Pak Edwin dapat menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak-Mu sehingga kami semua bisa dapat pemahaman yang baik dan benar. Dan juga berkati kami semua ya Tuhan yang berada di dalam ruangan ini dan juga yang mendengarkan di YouTube dan juga yang akan mendengarkan di live tunda kemudian. Biar ya Tuhan Engkau juga memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu serta memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pembelajaran yang disampaikan Pak Edwin juga dengan pemahaman yang benar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman itu di dalam hati kami Tuhan. Jadikan rema di dalam diri kami. Sehingga kami mampu selalu mengingatnya dan kami juga mampu mengajarkan dan memberitakannya kepada yang lain. Dan yang terutama sekali kami mampu melakukannya pada diri kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu dan pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami ini. Dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka saya akan terlebih dahulu menampilkan profil dari narasumber kami, yaitu Pak Edwin Sihaloho. Bentar ya Bapak Ibu. Halo semua, berjumpa kembali dengan Tema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Tema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Silalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Silalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sihaloho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafitukulu
tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Ren, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KTP Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi kapolri dan dosen di STT Eugene, Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Empata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan kebal, pengantar, perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Edwin. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Edwin. Iya, ketemu lagi ya Pak, puji Tuhan. Gimana kabarnya Pak? Semoga sehat dan luar biasa ya. Amin, Iya, amin. Bu. Iya, baik Pak Edwin, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Pak Edwin untuk memaparkan pengajarnya. Dipersilakan Pak. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Aling, terima kasih Bu Eni, terima kasih buat teman-teman semua. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, untuk menguatkan, meneguhkan, atau mungkin mengkoreksi pengetahuan kita, ya, mengkoreksi pengetahuan kita. Ya, akan tampilkan sebentar. Oke. Tema yang kita bahas malam hari ini adalah kekristenan bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah. Oke. Tentunya saudara-saudaraku, untuk memahami tema ini, kita pertama-tama harus memiliki pikiran yang terbuka dulu, supaya kita bisa menerimanya. Oke. Nah, ada pengajaran yang mengesankan bahwa Kristen akan mempermudah hidup. Kristen itu mempermudah hidup. Ada orang yang berkata, dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan tetap resepsi. Istilah-istilah ini tidak salah total, gitu. Istilah-istilah tidak salah total. Tetapi bisa menjadi masalah kalau seakan-akan ini menjadi kebenaran Alkitab. Kalau moto ini, tagline ini, atau yel-yel ini, apapun istilahnya ini, dianggap sebagai kebenaran Alkitab, gitu, yang disetarakan dengan firman Tuhan. Padahal ini hasil pemikiran manusia. Tapi kemudian jadi masalah kalau diterima sebagai kebenaran. Seakan-akan ini perkataan Allah, seakan-akan ini wahyu Allah. Nah, kita harus mengkritisinya. Yohanes 10 ayat 10 itu disederhanakan maknanya.
Pencuri datang untuk mencuri membinasakan, aku datang untuk memberi kelimpahan itu ya. Disederhanakan maknanya, seakan-akan ikut Yesus pasti mengalami kelimpahan dan kelimpahan berkat dan dikonotasikan dengan fisik ya. Makan, minum, uang, kekayaan, bisnis yang lancar, kesehatan yang baik, prima dan seterusnya. Seakan-akan setelah ikut Yesus jadi Kristen jadi begini gitu ya, jadi begitu gitu. Kalau bahkan yang lebih konyol nanti, kalau orang sakit dianggap terkutuk atau kena kutuk. Nah, ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus pasti mudah menjadi orang Kristen, itu menjadikan orang Kristen itu orang Kristen kedagingan. Ungkapan-ungkapan tadi itu kalau diyakini itu sebagai iman gitu. Seakan-akan itu firman Allah, seakan-akan itu wahyu Tuhan. Dunia boleh resesi tapi anak Tuhan tetap resepsi. Itu menjadikan kekristenan itu dangkal Bapak Ibu. Karena itu meleset, itu tidak ada Alkitabiah. Tidak ada Alkitabiah, tidak ada. Itu hasil pemikiran manusia. Benarkah kekristenan itu jalan yang mudah? Nah, kekristenan adalah jalan yang benar dan terbaik, tiada duanya. Tapi bukan jalan yang mudah. Bukan membuat hidup ini gampang. Bukan membuat segala sesuatu persis seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang saudara-saudaraku, tidak sedikit orang-orang Kristen yang kecewa pada akhirnya karena tidak proporsional ajaran-ajaran itu. Kalau kalimat-kalimat motivasi seperti ini diucapkan seorang hamba Tuhan misalnya di lokasi-lokasi strategis perkotaan pusat ekonomi, ya karena apa? Jemaatnya berkecimpung di dunia situ, di ekonomi, di pusat ekonomi itu. Yang tidak begitu terasa pergumulannya gitu, karena mereka memang sudah mapan secara ekonomi, secara keuangan. Nah, kalau kalimat-kalimat seperti ini diucapkan di lokasi-lokasi strategis seperti itu, tidak ada masalah. Seakan-akan itu kebenaran. Tetapi kalau di daerah-daerah terpencil, misalnya daerah 3T, yang mereka bergantung pada alam, kalau musim kering gitu ya. Kan jadi nggak make sense dengan kebenaran Alkitab. Nah, itulah sebabnya kita mesti hati-hati dan jujur membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, memahami, memaknainya, dan mengajarkannya. Supaya kita tidak terjerumus dalam membangun iman kita dengan ternyata itu pola pikir kita sendiri, pola pikir manusia. Dan bagi beberapa orang yang terlalu berharap, berekspektasi tinggi dengan kalimat-kalimat motivasi seperti itu, pada akhirnya mereka kecewa. Ternyata tidak seperti itu. Ada orang yang kecewa gitu ya, udah merasa dirinya rajin ibadah, rajin melayani, bahkan mendukung pelayanan. Pada suatu hari sakit perut, misalnya dia terus pergi ke dokter, dokter bilang, kamu sudah cancer stadium 3, stadium 4. Wah, betapa kagetnya misalnya. Karena tidak dipersiapkan menghadapi realitas hidup ini. Nggak diperhadapkan. Nggak diperdengarkan seruan Tuhan. Nggak diperdengarkan nasihat Alkitab, nasihat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saya ulangi, kekristenan adalah jalan yang benar dan terbaik. Tiada duanya, tetapi bukan jalan yang mudah. Nah, jika kekristenan diajarkan sebagai jalan yang mudah, maka dapat mengakibatkan orang-orang Kristen itu menjadi duniawi, jadi kedagingan itu ya. Inilah menyebab kegagalan banyak pelayanan. Banyak orang ke gereja setia dalam kegiatan gerejawi, setia dalam memberikan persembahan-persembahan, mendukung pelayanan, tetapi hidupnya tetap dalam percintaan dunia. Pada suatu hari seorang Kristen yang mendukung banyak pelayanan gerejawi ditangkap sama KPK.
Orang-orang jadi terguncang gitu ya, jemaat-jemaat lagi terguncang. Orang ini begitu terhormat di gereja lokalnya. Bicaranya juga santun, lembut gitu ya. Murah hati, apa saja kegiatan gereja, dia menjadi donatur dan tidak pelit gitu ya. Tapi Bapak Ibu bayangkan suatu hari dia ditangkap sama KPK. Kita nggak gitu tahu persis lah apa urusannya, tapi ditangkap KPK dan masuk penjara gitu. Masuk penjara. Lalu kita berjemaat disuruh berdoa supaya dia cepat-cepat dikeluarkan dari penjara itu. Loh, bagaimana jadinya kekristenan kita gitu. Orang negara aja menangkap dia salah. Lalu kesalahan itu kita hadapkan sama Tuhan supaya Tuhan membebaskan dia gitu. Ya, harusnya kan tidak seperti itu. Orang itu harus mendekam di penjara itulah, tanggung jawabin lah. Apakah Tuhan kejam membiarkan dia? Apakah Tuhan kejam tidak mengingat jasa-jasa dia menolong pelayanan? Nah, kan orang jadi sesuka-sukanya aja menghadapi, memperlakukan Tuhan itu ya. Sekali lagi, jika kekristenan diajarkan sebagai jalan yang mudah, dapat mengakibatkan orang-orang Kristen menjadi duniawi. Itu yang tadi menyebabkan kegagalan pelayanan. Ada pendeta yang pergi meninggalkan gereja, kecewa sama Tuhan, dia berpikir sudah banyak apa yang dilakukannya, tapi kok Tuhan membiarkannya dalam kemiskinan. Gitu. Saya ketemu hamba Tuhan, Bapak Ibu di penjara, pakai narkoba gitu. Kok bisa Pak? Saya bilang gitu. Ya begitulah katanya. Tapi sekarang saya sudah bertobat Pak. Terus kalau nanti keluar Bapak gimana? Saya akan kembali ke pelayanan. Ya gara-gara ekonomi dia stres, kemudian bayangin gara-gara ekonomi dia stres, dia beli narkoba bisa gitu. Ya. Ini realita Bapak ya. Realita. Jadi masih mencintai dunia, masih mencintai dunia. Kita tahu dalam Yakobus dikatakan percintaan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia atau serong. Jadi serong gitu, serong dia. Tubuhnya di gereja, hatinya di mana-mana di dunia. Jangan-jangan uang yang dia kasih gereja itu uang korupsi juga kan gitu. Orang tidak akan menyangka karena dia terhormat gitu ya dalam masyarakat, dicintai oleh jemaat karena dia ramah, baik, tapi pada suatu hari dia harus masuk penjara gitu ya. Hatinya serong gitu, nggak lurus. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Kita nggak bisa bersahabat dengan Tuhan dan bersahabat dengan dunia, nggak bisa. Kita harus pilih salah satunya ya, dan pilihlah Tuhan. Nah, kekristenan yang mengajarkan bahwa mengikut Yesus adalah jalan yang mudah akan menyebabkan yang pertama, umat Tuhan menjadi kerdil. Imannya tidak tumbuh ya. Kekanak-kanakan. Yang kedua, cinta jemaat terhadap dunia tadi tidak surut. Kita juga nggak habis pikir Bapak Ibu. Orang seperti itu yang kita kagumi gitu ya. Dengan segala dedikasinya, ternyata berhadapan dengan hukum. Lalu yang ketiga, hati jemaat tidak merindukan Yesus dan kerajaannya dengan sungguh-sungguh. Kalau ditanya siapa yang ingin ke surga, tidak ada yang tidak mau ke surga. Tetapi hatinya tetap terparkir di bumi. Gitu. Harta dia itu di bumi ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6:21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka kita harus belajar memindahkan hati kita ke Tuhan, ke surga. Ya. Bibirnya mengasihi Tuhan, tapi hatinya mengasihi harta dan dunia ini. Nah inilah yang masuk kategori perzinahan rohani yang melukai hati Tuhan Bapak Ibu.
Tapi ironinya, mereka tidak merasa sedang melukai hati Tuhan. Kenapa? Sebab mereka tidak terlibat dalam berbagai pelanggaran moral umum. Aman kayaknya. Oh, saya nggak berzina, betul. Saya nggak mencuri, betul. Saya royal untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Apapun pelayanan yang kerjakan saya dukung. Misalnya retreat, saya bagi, saya kasih, ngasih makan kaum duafa gitu ya, ke panti asuhan. Orang ini selalu hadir gitu ya. Kalaupun tidak hadir orangnya, uangnya selalu hadir. Nah, tetapi kemudian ternyata dia masih mencintai dunia. Kaget kita pada suatu hari ditangkap KPK gitu ya, Bapak Ibu. Nah, orang-orang seperti itu ironisnya tadi merasa tidak sedang melukai Tuhan. Harus dipahami bahwa tindakan dosa bukan hanya tindakan yang kelihatan, tapi sikap hati yang tersembunyi pun sudah merupakan tindakan yang membangkitkan reaksi Tuhan, yaitu melukai hati Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melihat wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Nah, segitu tajamnya Alkitab ya, segitu tajamnya Tuhan Yesus menasihati kita. Kekristenan yang diajarkan sebagai jalan yang mudah menjadi kekristenan tanpa salib. Kekristenan seperti itu memperalat Allah untuk memuaskan ambisi manusia. Kekristenan semacam ini bertendensi mengatur Tuhan. Jadi Tuhan itu dijadikan alatnya, saudaraku. Harusnya kita yang diperalat Tuhan karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Tetapi orang-orang seperti tadi karena diajarkan salah, mereka bertendensi mengatur Tuhan. Bahkan ada orang yang ngancam-ngancam. Tuhan kalau nggak begini, aku nggak mau ke gereja lagi. Tuhan kalau nggak begini, aku nggak mau lagi begini. Gitu, saudaraku ya. Nah, ini kan mengerikan. Ya. Kenapa begitu? Karena memang tidak mendapatkan pengajaran yang utuh. Hanya sebagian, hanya parsial. Apalagi kalau yang mengajar itu pendeta yang hamba Tuhan yang terkenal, misalnya yang punya jemaat sampai puluhan ribu. Orang-orang sudah menganggap itu udah benar, benar semua gitu ya. Baru nanti kaget-kaget. Kita mendengar kejatuhan hamba Tuhan, saudaraku, yang berkaitan dengan pajak lah, dengan perselingkuhan lah. Ya kan? Kok bisa gitu ya? Dan akibatnya, akibat kejatuhan mereka itu mempengaruhi jemaat. Tidak sedikit jemaat yang kemudian jadi apatis gitu ya. Jadi malas dia. Pendeta aja jatuh apalagi aku. Udahlah nggak usah suci-suci hidup ini. Udahlah nggak usah Kristen yang mati-matian gitu ya. Nggak usah Kristen yang sungguh-sungguh lah. Orang pendeta yang berkhotbah aja bisa jatuh gitu ya. Nah itu pun tidak boleh juga sikap seperti itu. Kekristenan tanpa salib bukan kekristenan sejati. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa jika seseorang mengikut Yesus tapi tidak bersedia mengikut salib dan menyangkal diri, dia tidak layak untuk kerajaan surga ya. Dia tidak layak. Ibu Alin bisa bantu saya Matius 16. Iya bisa Pak. Matius 16 ayat berapa Pak? 24. 24 ya. Sebentar saya bacakan. Matius. Ya. Matius 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Iya, amin. Ini kata Tuhan Yesus gitu ya. Memikul salib, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menyangkal kedagingan itu.
Jadi mengikut Tuhan itu bukan suka-suka kita yang jadi, tapi suka-suka Tuhan yang jadi terhadap diri kita. Apa sukanya Tuhan? Ya kita jangan berbuat dosa, jangan mencuri, jangan berbohong, ya betul. Tapi kemudian batin kita pun harus bersih di dalam gitu ya. Pikiran, perasaan kita, kehendak kita pun harus bersih. Ajaran yang tidak mengajarkan kekristenan itu memikul salib adalah Injil yang berkadar rendah, saudara. Bukan Injil yang berkadar tinggi ya. Maka orang yang menerima Injil yang berkadar rendah akan memiliki kecenderungan kurang mengabdi kepada Tuhan. Mereka, kalaupun mengabdi, mereka itu untuk mencari keuntungan pribadi pada dasarnya. Kalaupun mereka berbuat sesuatu bagi Tuhan, ya mereka juga untuk mengharapkan imbalan, bukan uang misalnya, tapi kehormatan gitu ya, kehormatan. Bapak Ibu, pada suatu hari di sebuah gereja, ini kisah nyata ya, pada suatu hari di sebuah gereja, tentu tidak elok ya menyebutkan nama gereja, tapi ini kisah nyata. Di sebuah gereja, hari Sabtu, antara pukul 11 atau 12 itu ya, tiba-tiba datang satu tim, satu mobil gitu. Lalu mereka izin masuk gereja, karena orang itu tidak asing, lalu mereka juga mengaku diperintahkan oleh seseorang, yang seseorang itu adalah pengurus gereja itu gitu ya. Apa yang terjadi? Mereka copot itu semua sound system gereja. Mereka buka semua sekabel-kabelnya gitu. Sabtu itu, hari Sabtu. Sekian berapa jam kemudian mereka kerja itu, habislah itu seluruh sound system. Bayangin Bapak Ibu, bisa begitu gitu ya. Karena dia yang menyumbang itu gitu ya. Orang ini menyumbang. Lalu nggak tahu kenapa mungkin dia berselisih dengan gembalanya, dengan arogannya dia mengambil. Padahal dulu pun dia yang menawarkan diri gitu ya. Merasa bahwa dia diberkati dengan pelayanan, dengan khotbah, lalu kemudian dia katakan saya sumbang ini gitu ya, disumbang. Lalu pada suatu hari dia utus orang, dia bongkar semua saudara. Nggak ada yang tersisa. Mic-nya juga kok nggak salah diambil apa gimana ya. Tapi kemudian ya pekerjaan Tuhan harus jalan. Sekitar jam 6 sore datang lagi apa ya dari tempat lain, nggak tahu entah dibeli atau apa. Intinya hari Minggunya ibadah seperti biasa. Dan tidak ada yang tahu jemaat bahwa sound system yang dipakai hari Minggu itu dikerjakan dari jam 6 sore sampai tengah malam gitu ya. Maka esok paginya jemaat tidak ada masalah. Saudara-saudaraku, pekerjaan Tuhan nggak bisa digagalkan oleh iblis gitu ya. Orang ini pasti keiblisan lah gitu ya. Kalau kita pinjam istilah Tuhan Yesus ketika menghardik Petrus, kerasukan iblis lah orang itu, masa tega. Dia ingin mempermalukan gitu ya. Awas lu, besok kamu itu nggak bisa ibadah gitu ya. Tapi tentu Tuhan melawan orang-orang aku seperti itu. Tuhan masih punya orang-orang baik ya, anak-anaknya yang baik. Ada orang yang kirim lagi gitu. Begitu tahu, diberitakan begitu, dikirim lagi. Aman jadinya, tidak ada masalah. Nah, terus aku, sekolah imbalan uang dia nggak butuh gitu ya. Imbalan uang dia nggak butuh. Tapi dia butuh imbalan nama baik, nasihatnya dengar, perkataannya diturutin gitu ya. Nah, kita tidak tahu ya secara persis apa itu problem mereka dengan pimpinan itu. Dia copot saudara, bilang ada yang seperti itu. Dia bongkar gitu, sewenang-wenang, arogan ya. Saya yakin saudaraku, orang-orang seperti ini yang melecehkan pelayanan, pasti suatu saat akan kena batunya gitu. Secara manusia aja itu tak elok ya. Walaupun dia mau bongkar, kenapa mesti hari Sabtu? Tunggulah hari Senin. Kalau mau niatnya tidak merusak, tidak menghancurkan.
Tapi kan niatnya memang merusak, mempermalukan ya. Bayangkan seandainya hari Minggunya tidak ada alat musik, mungkin jemaat akan berkurang juga ya. Jemaat akan pergi gitu ya. Apa ini gereja gitu ya. Apalagi kalau tahu bahwa alat musiknya diambil gitu ya. Orang mungkin berpikir, jemaat berpikir, ini gereja nggak bener nih. Pengerjanya begini, ngapain saya di sini gitu ya. Tapi Tuhan melindungi pelayanan, saudaraku. Bukan sekedar melindungi hamba Tuhan itu, tapi Tuhan Yesus, Allah Bapa itu melindungi ya pelayanan. Iblis tidak boleh mempermalukan, iblis tidak boleh merusak. Justru iblislah yang dipermalukan lewat peristiwa itu. Iblis yang dihajar gitu ya. Jadi ada orang-orang yang nampaknya, maka mari kita uji diri kita Bapak Ibu. Kita harus kembali ke Alkitab. Memikul salib, menyangkal diri, memang itu nafasnya kekristenan itu ya. Nah, orang-orang yang tidak mau, saudaraku, mereka sampai mati tidak akan pernah memikul salib dan menderita bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh mengerikan ya. Mereka merasa berbakti pada Tuhan, tapi ternyata menurut Tuhan mereka tidak berbakti. Mereka yakin akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi kemudian inilah orang-orang yang dalam Matius 7, Bapak Ibu. Bu Aleng nanti bisa baca, Bu, Matius 7. Ya, baik Pak. Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ya, Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Iya, saudaraku, lihat. Padahal orang itu nggak jahat ya. Mereka kan mengusir setan. Masa mengusir setan jahat sih? Kan enggak ya. Mereka menyembuhkan. Masa menyembuhkan apa jahat? Tapi kemudian di Tuhan Yesus katakan ketika orang-orang itu menghitung jasa di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, pembuat kejahatan, nyah kamu dari hadapan. Nah, mari kita evaluasi diri kita Bapak Ibu supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita bilang, Pak, aku aman. Kenapa? Aku nggak melayani Tuhan gitu. Aku nggak jadi pengerja, aku nggak jadi aktivis, aku cuma jadi jemaat. Tunggu dulu. Kalau kita bertumbuh tapi tak mau terlibat dalam pelayanan, kita pun akan ditagih Tuhan nanti. Karena kekristenan itu bukan egoistik ya. Kekristenan itu membuat kita berguna. Kita harus mengambil tempat dalam tubuh Kristus. Kata Rasul Paulus dalam Korintus, kita ini bagaikan anggota tubuh. Kita ini bagian anggota-anggota tubuh. Ada yang bertindak sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, sebagai jantung, dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak mau ngambil tempat dalam pelayanan, wah, kita nanti ditagih Tuhan. Kita pun disebut jahat sama Tuhan. Makanya orang yang melayani aja jahat kok, apalagi nggak melayani. Apalagi karena dia malas gitu ya. Capek nggak ada duitnya, nggak ada gajinya, ngapain? Udah jadi jemaat biasa aja. Oh, tinggal tunggu tanggal mainnya lah gitu ya. Orang-orang seperti ini orang-orang egois. Orang yang tidak memikirkan hati Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam Matius 20 ayat 19-20 itu, pergilah, beritakanlah Injil gitu. Kita disuruh memberitakan Injil, bukan berarti jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, tidak. Tapi kita disuruh Tuhan memiliki keaktifan untuk melayaninya. Menjadi orang yang berguna bagi sesama kita gitu ya. Nah,
Kekristenan yang diajarkan sebagai jalan mudah dapat mengakibatkan orang-orang Kristen tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang berkumpul malam hari ini dan bahkan yang menjadi anggota Sema Adonai ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bersedia belajar kebenaran, dan saya percaya Bapak Ibu akan dewasa ya. Kedewasaan itu akan membuat Bapak Ibu peduli pada pelayanan. Pasti. Tidak mungkin orang yang bertumbuh itu stuck. Tidak mungkin orang yang bertumbuh itu diam-diam. Pasti dia ambil kegiatan. Pasti dia bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang mau kubuat? Apa yang mau kulakukan untuk kerajaan? Itu orang yang bertumbuh. Tapi kalau kekanak-kanakan enggak, dunianya mau main sendiri gitu. Enggak dipikirkannya beban orang tua, enggak, dia hanya tahunya dunianya saja. Nah, akibatnya orang-orang tersebut ya tidak berkerinduan bertumbuh, tidak untuk mencapai tingkat rohani yang lebih tinggi. Lalu kalau sudah melayani dia juga disombong gitu ya. Dia puas, oh aku puasa 2 kali seminggu, aku melayani hari Minggu sebagai kolektan penerima tamu, sebagai apapun gitu ya. Dia merasa udah dicintai Tuhan gitu ya. Padahal hatinya masih terpaut pada dunia. Nah, ketika dia sombong aja pun merasa angkuh, merasa lebih tinggi, merasa lebih benar dari yang lain, itu pun sudah melukai hati Tuhan. Nah, itulah kebutaan rohani ya. Itulah kebutaan rohani, pikiran orang-orang yang berpikir dirinya berguna, ternyata di mata Tuhan dia tidak berguna. Karena apa? Pelayanan itu tidak dilakukan dengan tulus hati, dengan benar, dengan bersih. Nah, itu yang mau kita pikirkan Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita gugat diri kita. Sudahkah kita lurus benar di hadapan Tuhan? Nah, Wahyu 3 ayat 17 saya bacakan ya. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Buta jadinya, buta. Nah, Matius 7 tadi itu orang-orang buta. Merasa dirinya sudah melayani Tuhan. Seorang anak Tuhan yang merasa sudah puas dengan hidup kerohaniannya akan menjadi haus terhadap hal-hal dunia. Dia merasa puas gitu ya. Tapi kalau orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia berhenti dari memburu harta dunia, tapi dia dalam tanda petik memburu Tuhan, saudaraku. Ada buku Tommy Tini ya, judulnya Memburu Tuhan. Artinya, Tuhan itu bukan lari, Tuhan itu bukan sembunyi di mana, tidak. Tentu itu hanya istilah ya, untuk menunjukkan seorang pemburu itu bagaimana. Seorang pemburu itu ya dia harus mempersiapkan diri ya, mengejar buruannya. Tidak mungkin buruan datang sama dia. Dia yang mendatangi buruan. Dia yang mengejar buruan. Nah, istilah pemburu tadi itu maknanya ya. Kita yang aktif mencari Tuhan. Padahal Tuhan, apakah Tuhan tidak aktif? Oh, Tuhan sangat aktif. Kalau kita baca Yesaya, aku mengulurkan tanganku gitu, kata Tuhan. Aku mengulurkan tanganku, tapi tidak ada yang mencari aku. Nah, ayo kita menjadi dalam tanda petik tadi memburu Tuhan, bukan memburu harta duniawi. Bapak Ibu percayalah kalau kita memburu harta duniawi, kita tidak akan pernah merasa puas. Hari ini mungkin untungnya 1 juta, kurang, hajar lagi. Dapat 2 juta, puas? Enggak, hajar lagi. Dapat 10 juta, apakah puas? Enggak. Puasnya cuma sebentar. Oh bisa ya, terus. Akhirnya apa? Kita dibudakin gitu, nggak pernah merasa cukup. Tapi kalau kita memburu Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita akan dipuaskan Bapak Ibu. Secara ekonomi mungkin kita pas-pasan ya. Tapi secara batin, hati kita itu lega, kaya gitu ya. Kaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita memiliki hidupnya Tuhan. Nah, dalam Matius 7, 13-14, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai jalan lebar dan sempit. Jalan lebar adalah jalan yang membawa manusia pada kebinasaan.
Orang-orang yang memilih jalan lebar adalah mereka yang menikmati kenyamanan dunia. Gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang Nah, orang-orang itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang menyelamatkan nyawanya, tapi kehilangan nyawa. Sementara jalan menuju kehidupan itu adalah jalan yang sempit, sesak, dan sedikit orang yang masuk melalui. Kenapa? Karena harus serius, nggak boleh main-main. Harus serius, sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil jalan. Ikut Tuhan itu nggak boleh sambil jalan. Ikut Tuhan itu harus gigih ngotot gitu ya. Itu memikul salib. Bapak Ibu, saya kasih contoh begini. Pernah ya kita ngelihat porter itu ya, porter di stasiun kereta, di pelabuhan, di bandara gitu ya, di pasar-pasar. Misalnya kalau sekarang ini di supermarket banyak itu porter-porter itu ya. Mereka menawarkan jasanya untuk mengangkat barang kita, belanjaan kita. Saudara-saudaraku, semakin berat beban yang mereka gotong, mereka pikul, konsentrasi mereka mengikuti si penyewanya makin tinggi, saudara. Satu langkah pun dia tidak akan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, nggak ketemu, capek tenaganya. Bandingkan dengan seorang anak kecil jalan di mall dengan mamanya atau dengan papanya. Lihat mainan sini, berhenti, lihat. Mamanya panggil, Tono. Tononya ngelihat, lari. Mamanya terus cari barang. Lihat lagi sana, mobil-mobilan. Berhenti. Tono. Tononya lari lagi. Oh, lihat lagi itu ada yang lucu. Dia berhenti. Dan ketika beberapa menit kemudian tidak ada suara, baru dia kaget. Mamanya udah menghilang atau kemana. Dan baru dia menjerit-jerit, maka kita dengarlah pengumuman anak hilang, anak kececer gitu ya. Seringkali kita, itu tadi, orang kekristenan yang tidak diajarkan memikul salib, menjadi Kristen kanak-kanak tadi, kita asik dengan dunia gitu ya. Tuhan udah panggil, telinga kita tuli gitu. Kita terlalu asik dengan hobi kita. Tunggu sebentar Tuhan, masih mancing gitu ya. Hari Minggu bukan ke gereja, pergi mancing. Hari Minggu bukan ke persekutuan gitu ya, pergi wisata. Bukan tidak boleh wisata gitu. Sekali lagi bukan tidak boleh. Tapi kita harus atur yang terbaik. Walaupun pergi kita wisata ke Bali, carilah gereja di sana. Pulang gereja, nikmati lagi keindahan alam ciptaan Tuhan. Jalan yang lebar, saudaraku. Tapi Tuhan nyuruh kita jalan yang sempit. Jalan yang sempit tidak disukai orang karena apa? Penuh resiko. Resikonya apa? Memikul salib, menanggalkan kedagingan ya. Bapak Ibu ya, saya kena diabetes ya. Kemarin tuh, wah, HbA1c saya itu tinggi sekali. Sampai 12 coba. HbA1c-nya, gula darahnya. Kalau gula hariannya itu mungkin 400 ya, 450. Waduh, saya kaget, saudaraku. Padahal menurut saya tadi saya udah mengatur pola makan. Ternyata gaya makannya salah. Akhirnya, puji Tuhan, sembuh juga gitu ya. Sekarang HbA1c-nya sudah turun. Dalam setahun ini sudah turun. Sekitar Februari tahun lalu saya cek itu 12,7, 12 lebih itu ya. Nah, hari ini, kemarin pun udah sempat 6. Tapi ya salah lagi akhirnya 7 ya. Sekarang udah mulai normal lagi ya, 7. Kita lalai, saudaraku ya. Kita lalai. Makanya gereja harus mengingatkan, menegaskan kepada jemaat bahwa mengiring Tuhan berarti jalan dalam pergumulan yang tak pernah usai. Memikul salib, hidup dalam penyangkalan diri, dan melayani Tuhan. Menyerahkan nyawa, itu dia ya. Menyerahkan nyawa.
Menerima Yesus sebagai juru selamat itu gratis, Bapak Ibu. Anugerah itu gratis. Tetapi setelah menerima anugerah yang gratis itu, kita harus membayarnya. Apa bayarnya? Hidup seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Ini harganya. Jangan mau keselamatannya, tapi tidak mau bayar harganya. Bayar harganya dong, gitu apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Menyenangkan hati Bapa. Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu gaya hidup Yesus. Tidak bercacat, tidak bercela. Ini yang mau kita pelajari. Inilah inti kekristenan. Makanya Tuhan taruh salib di pundak kita. Salib di pundak kita gitu ya. Beban itu harus kita angkat, jangan kita lemparkan. Kalau enggak nanti kita seperti anak kecil yang kehilangan di mall itu, kehilangan mama papanya. Tuhan mau kita ke kiri, kita ke kanan, saudaraku. Tuhan mau kita lurus, kita belok ke sana kemari. Kita harus seperti porter itu, saudaraku ya. Kita angkat, kita pikul bebannya, dan kita jalan ikut Yesus. Kalau beban itu semakin berat, semakin serius, kita nggak mungkin lagi kita lihat kanan, lihat kiri. Kenapa? Ada beban yang kita panggul, saudaraku. Ada beban yang kita pikul. Dan beban itu adalah atas kehendak Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberi keteladanan kepada kita. Seperti kehidupan yang memberkati orang lainnya. Nah, salib berarti pengiringan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Kekristenan tanpa salib adalah kekristenan yang palsu, saudaraku. Wah, ini keras ya. Kekristenan tanpa salib, kekristenan yang palsu. Kasih yang kita berikan kepada orang lain itu sama dengan kadar kasih yang diberikan Yesus kepada kita. Bukankah ini sulit berat sekali, saudaraku? Bagaimana orang-orang yang kita tolong melukai kita, tapi kita harus memaafkannya, kita harus menjadikan dia sahabat. Gimana? Itu kan berat sekali. Ya itulah yang diajarkan Yesus. Orang-orang yang ditolongnya, disembuhkannya dulu ya, dikasih makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tapi ketika dia disalibkan, mereka semua menghujat Tuhan Yesus sendirian. Tapi apakah Tuhan Yesus marah, murka, mengutukin? Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk melayaninya. Itulah kehidupan Zoe yang luar biasa. Itulah kehidupan berkualitas roh itu, saudaraku ya. Salib menunjuk kepada penderitaan yang ditanggung demi keuntungan orang lain ya, demi orang lain. Salib tidak menunjuk kepada kelemahan, kekurangan atau kegagalan seperti anggapan orang pada umumnya. Salib, jangan bilang aib jadi salib, saudaraku. Saya tidak bilang, waduh saya sekarang diabetes ini salib saya. Tidak, saudaraku. Saya kurang ajar kalau aku bilang gitu. Aku diabetes karena pola makanku nggak baik. Wah ini salib dari Tuhan. Enggak lah, itu bukan salib. Itu aib yang gue bikin gitu ya. Makanya harus bertobat, makan diatur. Orang aib dijadikan salib gitu ya. Maaf ya, maaf. Misalnya ada orang begini, Pak, saya harus memikul salib saya. Apa pikul salibmu? Anak saya narkoba. Itu bukan salib, saudaraku. Itu aib. Bagaimana Anda melatih, mendoakan anak-anakmu? Bagaimana Anda merawat anak-anakmu? Jangan seenaknya bilang aku salib, padahal itu aib gitu. Jadi salib sesuatu yang terjadi dalam kita, penderitaan yang kita tanggung, bukan karena kesalahan kita, itu salib. Salib itu penderitaan kita tanggung karena kita melayani hati Tuhan, perasaan Tuhan. Persis seperti Tuhan Yesus yang bersedia diremukkan tubuhnya oleh Bapa itu ya. Kita harus rela menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Itulah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Kita berkomunitas, ada teman-teman yang keras kepala, ada teman yang nggak bisa dibilangin,
Itu cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk meremukkan kita. Kita tidak cepat-cepat buang orang itu, atau kita berpikir, orang ini nggak cocok Tuhan, orang ini kita buang aja. Adalah orang itu ditaruh Tuhan di dekat kita supaya dia berubah. Dan kita pun dirubah Tuhan melalui kekeras kepalaan orang itu. Dan ketika kita membuangnya, mengusirnya, kita kehilangan momentum pendidikan Tuhan. Tuhan bilang harusnya kamu bentuk melalui ini orang ini, gitu. Tapi kamu tidak mau. Malah kita berdoa, Tuhan jauhkan orang ini dari aku gitu. Waduh, kita harus rela menjadi anggur yang bagaimana anggur yang tercurah, roti yang terpecah itu. Ya tidak ada keuntungan apa-apa yang kita dapatkan, rugi malah. Itulah kasih itu, saudaraku. Bapak Ibu kalau mau memahami arti kasih, kasih itu adalah artinya gini, bersedia rugi untuk orang lain, itu kasih. Jadi kalau Anda bilang aku mengasihimu tapi kita cari untung, waduh itu bukan kasih. Itu namanya dagang. Itu namanya transaksi. Dan itulah yang terjadi pada diri Lucifer, ya kan? Lucifer yang jatuh iblis. Dengan dagangmu, kecuranganmu, dia curang, saudara. Nah, kita nggak boleh dagang. Kasih itu bukan dagang. Kasih itu yang bersedia rugi, ya. Intinya kita menjadi manusia berkat yang memberkati. Nah, saudara-saudaraku, beban salib yang kita pikul selalu sesuai dengan kemampuan kita untuk mengangkatnya. Nah, catat ini ya. Ini harus Bapak Ibu catat ya. Beban salib yang kita pikul selalu sesuai. Jadi Tuhan punya takarannya. Tuhan punya takarannya. Makanya nanti Roma 8:28 itu Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Jadi ketika kita dapat beban, dapat cobaan, dapat ujian, jangan mengeluh, saudaraku. Kalau menurut kita itu berat, kita harus berterima kasih pada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Salib yang kupikul ini, aku boleh kehormatan untuk memikul sebesar ini, seberat ini. Artinya Tuhan sudah mempercayakan level kita lebih tinggi, saudaraku. Dan jangan pernah berpikir bahwa suatu saat salib kita akan usai. Tidak, saudara. Sampai kita mati, salib itu kita gendong terus. Ingat tadi, kalau kita tidak ada beban, kita seperti anak yang hilang di mall. Hari ini banyak orang yang hilang di jalan kebenaran, saudaraku. Yesusnya benar, Alkitabnya benar, ajarannya benar. Tapi kita terhilang di jalan benar. Itu kenapa? Karena kita tidak utuh mendengarkan Injil, saudaraku ya. Di Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita lah, jika ada jika maka loh saudaraku, ada bersyarat. Bapak Ibu kalau saya katanya, apakah Anda mau menerima hak warismu sebagai anak-anak Bapa? Pasti kita bilang mau, bersedia. Kita punya hak waris, kita ahli waris. Tetapi kemudian ketika pertanyaannya, oke, kalau begitu Anda harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Wah, mulai satu-satu nggak jadi, saudara. Udah Pak, nggak apa-apa, aku kasih aja sama Bapak itunya. Persis seperti Esau. Esau pun bilang gini, udah ngapain hak sulung besok toh mati. Nggak ada gunanya. Dan akhirnya dia mati, saudaraku, dengan penuh penyesalan. Jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, tidak ada mahkota tanpa salib itu ya. Kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Panggilan untuk menderita bagi Tuhan ini ternyata adalah kasih karunia. Nah, mari kita lihat Ibu Aling 1 Petrus 1 ayat 20. Ya, baik Pak. 1 Petrus 1 Ya, ayat 20. ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan,
Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Amin. Iya, Tuhan Yesus lah saudara-saudaraku sudah ditetapkan untuk menanggung dosa kita ya. Ayat 19-nya Bu, dulu naik dulu ya. 18-19 naik dulu. 18-19. Ya, baik. Ayat 18-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, Amin. oke. Kurang tepat kayaknya. Kalau salah itu. Oke deh. Nah, jadi penderitaan yang kita alami itu adalah kehendak Tuhan ya. Salah kayaknya ayatnya, bukan itu teks konteksnya. Kok bisa salah gitu? Oh coba saya 1 Petrus 2 salah ya. Iya 1 Petrus 2 19 Bu. 1 1 Petrus Petrus 2. 2. Oh ya, 1 Iya Petrus 2 ya. 19. Ya, baik. 1 Petrus 2 ayat 19. Demikianlah Hmm. firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia. Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab, Iya, cukup ya Pak? iya itu ya. Kasih karunia ya. Charis parateo acceptable with God ya. Kata charis dapat diterjemahkan benefit, favor, grace, give, pleasure. Jadi saudara-saudaraku, penderitaan karena kehendak Allah atau salib adalah sesuatu yang menguntungkan kita ya. Suatu kehormatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya begini kasusnya ya. Ada orang gereja atau teman pelayanan kita gitu ya. Tapi tentu kita tidak berharap, tapi bisa saja begitu. Pada suatu hari dia bilang, tolong dong anakku mau masuk sekolah. Dia benar-benar gitu ya, benar-benar. Benar-benar. Lalu dia minjam sejumlah uang sama kita. Tapi kemudian tak kenapa dia tiba-tiba, kok usahanya kolaps, lalu kita tagih mana uangnya gitu ya. Dia belum bisa bayar. Nah ini kita menderita tentu saudaraku. Tentu kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mempermalukan dia. Sekalipun orang tuh misalnya jadi jahat ya. Artinya orang tuh memang nggak berniat membayar. Udahlah gitu ya. Ngapain kita gara-gara uang yang hari ini bisa dapat, bisa lepas, kita jadi tidak mencintai itu atau kita tidak mempermuliakan Tuhan. Nah itulah dia penderitaan itu. Nah itu kehormatan kata Alkitab, itu kehormatan. Kita difitnah, orang itu salah, kita difitnah karena karir kita bagus, kita mau dijatuhkan. Kita tidak boleh bilang, aduh Tuhan tak menemani saya. Padahal itu satu kehormatan. Inilah yang mau kita rubah, saudaraku ya. Mindset inilah yang perlu kita pahamin. Jadi bukan hanya ketika kita bersuka cita karena kita dapat berkat dari Tuhan. Ketika kita memikul salib atau menderita bagi pekerjaannya, itu pun berkenan pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang yang percaya yang rela menderita bagi Tuhan, maka tersedia baginya mahkota dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 22, 28-30, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku. Waduh, luar biasa saudaraku. Penderitaan karena pekerjaannya adalah persiapan untuk dimuliakan bersama dengan Dia.
Saudaraku, kita tidak hanya memiliki hidup hari ini, kita memiliki kehidupan di balik kematian. Kita tidak hanya memiliki dunia sekarang ini, tapi dunia sempurna, yaitu langit baru dan bumi baru. Kita bukan hanya memiliki kewarganegaraan negara Indonesia atau Amerika atau Jerman, tapi yang lebih penting adalah kita juga memiliki warga kerajaan sorga. Untuk kerajaan yang akan datang itulah kita dipersiapkan. Yohanes 15, Yohanes 14 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku menyediakan tempat bagimu. Nah, persiapan memasuki rumah itu, kita bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Berjuang ya. Untuk inilah kita harus berpikir seperti yang dipikirkan Paulus. Pikirkan perkara yang di atas. Ayo kita cari perkara yang di atas, jangan di bumi. Kalau hari ini kita bekerja, kita berbisnis, kita giat sungguh-sungguh melebarkan bisnis kita, memperbesarnya. Tujuannya cuma satu, untuk memuliakan Bapa, untuk mengumpulkan harta kita di surga. Saudara-saudaraku, Lazarus, orang kaya itu, punya kesempatan untuk masuk surga kalau dia mengasih makan Lazarus. Tapi dia kehilangan momentum karena dia membiarkan Lazarus. Tidak ada belas kasih di hatinya. Bahkan untuk mengasih, dia lebih sayang sama anjingnya daripada sama Lazarus. Dia lihat Lazarus berebut makan sama anjingnya. Tapi dia tidak pernah memperdulikannya. Jangan kehilangan momentum, saudaraku. Tuhan, saya percaya, Tuhan pasti mempersiapkan momentum-momentum bagi kita. Nah, menerima anugerah cuma-cuma, tapi anugerah itu harus dikerjakan. Dan itu tidak cuma-cuma. Ada perjuangan yang menuntut segenap hidup. Anugerah menjadi murahan kalau kita terima tanpa perjuangan. Saudara-saudara, saya melihat ya, di kampus kami itu kan ada program beasiswa. Bayangkan saudaraku, kampus kami, mereka anak-anak dikasih asrama, makan minum gratis. Lauknya juga tidak jelek-jelek amat lah ya. Bahkan beberapa anak dari kampung itu, dari pedalaman sana ya, daerah T lah, ada Mentawai, ada Nias gitu, ada Kalimantan juga. Mereka dikirimin ongkos dari Jakarta, dibeliin tiket pesawat. Yang harganya itu bukan ratus ribu, tapi juta, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak gigih, saudara. Mereka nggak gigih. Mereka tidak karena mereka mungkin tidak merasakan keluar uang gitu ya. Padahal mereka kesulitan uang. Tapi mereka menerima anugerah yang begitu besar. Dibawa ke Jakarta, di kuliah dengan fasilitas bagus. Tapi daya juang mereka biasa-biasa saja. Dibilang begini, misalnya ada peraturan tidak boleh pacaran. Tapi mereka bisa pacaran loh Bapak. Akhirnya ada yang di DO juga gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengikut Tuhan, mari kita belajar melepaskan dunia ini, saudaraku. Seperti kapal selam ya, dia butuh air, tapi dia harus anti air. Seperti itulah kita. Jadi kayak dua dunia, dikotomi ya. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak boleh bercinta dengan dunia. Kapal butuh air, tapi kapal harus anti air. Tidak boleh kompromi, sebesar jarum pun tidak boleh dia berlobang. Dia betul-betul harus kedap air. Kita hidup di dunia, tapi jangan meniru dunia. Makanya Tuhan bilang kita seperti garam dan terang. Kalau kita gagal jadi garamnya Tuhan, terangnya Tuhan, maka dunia akan menggarami kita, maka dunia akan menggelapkan kita. Dalam kegelapan itu kita pikir kita mencintai Tuhan. Itulah Matius 7, 21, 22, 23. Mari kita mengerahkan segenap kekuatan kita ya, supaya kita semakin hari semakin murni. Filipi 2:12, saya saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan dengan biasa-biasa saja. Saya kasih contoh tadi, anak kecil yang kehilangan mamanya di mall. Anak-anak, contoh kedua, anak-anak mahasiswa yang diberi fasilitas gratis anugerah, tapi tidak memanfaatkannya. Dia kehilangan momentum, saudaraku. Yang kita butuhkan hanya satu, saudaraku, serius ikut Tuhan. Ayo belajar bertobat. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Keselamatan itu ada harganya. Hidup berpadanan dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, saya berhenti dulu di sini. Kita diskusi. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Edwin untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya Pak. Malam ini kita membahas tentang Amin. bagaimana menjadi Kristen itu yang sebenarnya ya Pak, bukan Iya. suatu hal yang mudah. Baik, tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, sebentar. Ya, baik. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu. Dan itu adalah kelas yang terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan di kelas ini seperti biasa ya, di jam 21 ini di hari Sabtu kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-8 ya Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang Dages. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya besok di hari Minggu 28 Juli 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai seperti biasa akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan untuk ibadah online kita besok yang menjadi pemimpin liturgisnya adalah Ibu Dewi dari Jerman. Dan yang akan membawakan lagu-lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Krans dan Yanti Versen dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kita adalah dari sudut pandang Allah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan lanjutkan apa masuk sesi tanya jawab ya Pak Edwin? Ya, silakan aja. Nah. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing ya boleh present terlebih dahulu ya, sehingga mute-nya dibuka oleh para operator kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin, luar biasa ya Pak untuk pemaparan malam ini. Kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen, bukan jalan yang mudah. Karena jujur aja Pak, sebenarnya saya dulu juga tidak paham Pak. Maksudnya sebagai orang Kristen itu harusnya apa yang menjadi kehendak Tuhan, artinya itu ya Pak Edwin ya. Saya tidak paham. Nah, saya jadi Kristen dari kecil, tapi saya baru paham setelah saya belajar Pak. Jadi ya belajar di kelas-kelas pembelajaran seperti ini, saya baru mengerti loh Pak Edwin bahwa jadi Kristen itu bukan cuma
ya terima Yesus sebagai juru selamat Pak Edwin. Lalu kemudian selesai di situ gitu. Ternyata setelah saya belajar banyak yang saya ketahui, saya dapatkan, dan itu merubah paradigma saya. Jadi emang seperti Pak Edwin bilang tadi bahwa kalau jadi Kristen itu kalau masih memikirkan yang mudah-mudah gitu, yang seperti berkat gitu, seperti itu ya Pak ya, berkelimpahan, Iya, masih masuk kategori bayi rohani ya Pak. Bener nggak Pak? iya, Kan kanak-kanak, bayi rohani ya. kanak-kanak. Iya. Nah, ini kalau menurut Pak Edwin bagaimana? Kalau misalnya para anak Tuhan ya Pak Edwin, banyak yang masih seperti bayi rohani, ini sebenarnya kesalahan di mana ya Pak Edwin? Maksudnya apa karena jadi berarti kan iman mereka tidak bertumbuh ya Pak dalam hal ini ya. Iya, Nah iya, ini kesalahannya di mana ya Pak? Maksudnya kalau misalnya karena saya juga ada melihat Pak Edwin ya orang yang ini rajin loh Pak ke gerejanya gitu loh, berdoanya lah, rajin. Nah, ikut kegiatan-kegiatan gerejanya rajin. Tetapi saya melihat imannya tidak bertumbuh, Pak, gitu loh. Dia tidak paham gitu loh. Sebenarnya ajaran goalnya jadi orang Kristen itu gimana? Nah, ini bagaimana Pak Edwin kalau seperti ini? Apakah iya, harus gimana? Apakah maksudnya begini? Kalau saya kan mengambil inisiatif ya Pak Edwin untuk menjadi murid ya. Saya masuk iya, kelas-kelas pengajaran di Zoom, di Zoom Semadona ya. Kemudian dulu saya juga punya kelas pembelajaran juga di tempat lain. Nah, itu kan saya mengambil inisiatif Pak Edwin sendiri. Nah, kalau yang misalnya hanya mengikuti aktivitas ke gereja gitu Pak Edwin, cuma di sehari minggu, seminggu sekali. Nah, ini bagaimana Pak Edwin kalau untuk hal seperti ini? Karena menurut saya mereka bisa seperti itu karena memang mereka tidak tidak mendapatkan ini ya Pak. Maksud saya makanan keras ya Pak. Sebenarnya iya. anak Tuhan itu kan harus dapat makanan keras. Nah, ini bagaimana Pak untuk mengatasinya? Ya, silakan Pak Edwin. Oke. Sebetulnya memang eh, kesalahan itu ya lingkaran setan juga ya, lingkaran setan. Eh, Maraknya karismatik, gereja-gereja karismatik itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, sisi positifnya memang orang berlomba-lomba untuk membangun gereja ya. Orang seperti seperti menemukan, se- kalau saya gunakan istilah mainan itu agak kasar ya. Ya orang menemukan seperti itu, seperti mainan baru ya. Ya memang gegerakan Roh Kudus di Indonesia awal-awal tahun 2000 gitu ya, di penghujung tahun 90-an kan luar biasa ya. Indonesia dilawat oleh hamba-hamba Tuhan yang mengadakan KKR-KKR, seminar-seminar yang luar biasa. Itu memberi pengaruh, memberi dampak yang luar biasa bagi kekristenan. Penyembuhan ilahi, ada pokoknya banyak lah ya. Dari ujung 90-an sampai awal 2000, kalau nggak salah itu berhentinya itu hampir 2006, 2007 gitu ya. Nah, itu membawa spirit baru, gairah baru, api lah kita bilang. Api terhadap pertumbuhan kuantitas gereja dan pelayanan. Tapi kemudian sayangnya tidak dibarengi dengan pendalaman Alkitab. Nah, ketika itulah begitu mudahnya orang membuka gereja, maka lahirlah, maaf ya, ya pendeta yang kalau dalam ledek-ledekan itu pendeta kejadian gitu ya, pendeta bukan keluaran, bukan imamat gitu ya, pendeta jadi-jadian gitu ya. Betapa mudahnya gereja-gereja karismatik berkembang begitu rupa. Sementara keilmuan mereka tentang Alkitab ini dangkal gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dimasuklah ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu pemasaran ke dalam gereja. Kemudian muncullah pula pengajaran yang namanya teologi kemakmuran, apa segala macam. Nah,
Lalu kemudian itu hampir satu dekade, yang bersepuluh tahunan, kondisi itu berkembang begitu rupa. Di tengah hiruk pikuk berkembangnya gereja, pertumbuhan secara kuantitatif tidak dibarengi dengan pertumbuhan kualitatif. KKR itu hanya, lihatlah begitu mudahnya orang jadi pendeta. Hanya modal, maaf ya Bapak Ibu ya, kita bicara ini, hanya modal bahasa roh, modal haleluya, orang bisa buka gereja, bisa jadi pendeta gitu ya. Cepat memang dia, tapi kemudian akibatnya ya begitu. Ya begitulah gitu ya, di Indonesia ini, bukan cuma di Indonesia, kita lihat artis-artis begitu mudahnya, eh, popularitasnya memang menarik massa, tapi itu hanya jadi massa ya, jadi hanya kerumunan, nggak murid gitu. Jadi hari ini kekristenan itu banyak kerumunan, bukan murid gitu ya. Maka begitu nanti, oh ini nggak bagus, tinggal pindah ke sana. Oh ini nggak bagus, seperti yang disampaikan Alkitab. Hari ini orang mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya gitu. Nah kalau begini kan bukan jalan yang mudah. Gini kan siapa yang mau dengar gitu misalnya. Kayak kita kayak digebukin juga kan Bu Aling. Kita kayak disadarkan lagi gitu ya. Bayangin Matius 7 itu ya. Itu orang-orang yang menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku nggak kenal kamu. Gitu. Coba. Nah, jadi di mana salahnya? Kesalahan lingkaran setan. Tapi puji syukurlah sekarang ini, lewat pandemi COVID kemarin, semakin banyak kelas-kelas begini ya, termasuk SEMA. Ya, waktu itu saya juga dengan teman-teman ada di BBCU, lalu kemudian kita lahirkan lagi RBU, Rumah Belajar Online Eklesia. Ini menjadi alternatif, kita tidak bergelar, tetapi pelajarannya akademis gitu ya, pelajarannya dalam. Saya yakin juga Shema Adonai ini diajar oleh pengajar-pengajar yang cinta Tuhan, yang memang benar-benar menggali Alkitab secara mendalam. Ya, buktinya tema yang begini nggak menarik pun saya lihat ada 30 pesertanya nih, luar biasa berarti. Jadi sekarang kita bukan mencari kesalahan lagi ya, Bu. Ayo kita maju ke depan. Nah, inilah yang harus kita perkuat ya. Zoom pembelajaran Kristiani seperti ini yang harus kita sebarkan. Dan apa ya, kiranya pengajar-pengajar yang benar-benar rendah hati, menggumuli kebenaran, tulus gitu ya. Itu nanti dipakai Tuhan untuk memikat jemaat. Nah, kalau selama ini kan orang udah mulai jenuh gitu ya. Udah mulai jenuh gitu pengajarannya, teologi-teologi kemakmuran, karena dia nggak makmur-makmur juga. Gitu ya, Bu. Iya, Luar betul, Pak. biasa. Ya, Oh, gitu. kalau misal pendetanya mengajak mengkhotbahkannya tentang apa berkat mulu, kemakmuran mulu, kapan bertumbuhnya Pak iman umatnya, Pak. Jadi Oh, gak keren iya. dikasih tahu yang pahit-pahit dari Iya. ikut Kristus. Ya baik, ini kita kasih kesempatan kepada Ibu Eri ya. Ya silakan Ibu Eri. Ya Ibu sudah jadi co-host, silakan Bu. Ya, ya monitor Ibu Eri. Silakan dibuka mute-nya Bu. Tidak. Sebentar ya. Iya, Ya, silakan. halo, shalom. Ya, shalom. Ya, terima kasih, Bu Aling. Shalom, Ya, Pak Edwin. Shalom, Bu. Ya, Pak Edwin, saya mau bertanya yang tadi tentang pembahasan tentang pikul salib, ya, Pak. Ya. Eh, ya, selama ini berarti anggapan yang dikaitkan tadi dengan pembahasan pikul salib itu dikaitkan dengan adanya pencobaan dalam hidup kita yang kita alami. Artinya bukan karena dari kita mengalami suatu Hmm. persoalan mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, atau di dalam kehidupan pribadi kita gitu ya Pak. Berarti Ya. ini memang arti pikul salib itu memang dari hal pelayanan kita kepada Tuhan begitu ya Pak artinya, atau bagaimana Iya, Pak? betul, Bu. Iya, betul. Heeh. Jadi tidak bisa kita kaitkan saat kita menerima sakit atau sesuatu apapun, itu tidak boleh kita bilang kita sedang memikul salib gitu, artinya begitu ya Pak?
Iya, jangan Karena kan cepat-cepat. anggapan Hmm. selama ini kan memang orang eh, kadang ya saya jujur kadang saya juga pernah mengalami seperti percobaan kadang sabar ya Bu memikul salib. Nah saya iya aja gitu loh Pak. Jadi Iya, seperti iya, itu. iya, iya, Ya, Bu, iya, iya. ya itu aja sih Tapi Pak yang bisa, ingin saya tapi tanyakan. kan gini Bu Eri, Ya, iya Pak. bisa saja, begini Bu Eri, bisa saja, misalnya seperti Ayub, itu kan salib ya, dia nggak salah, Heeh, tiba-tiba dia penyakitan gitu ya, tiba-tiba dia hartanya habis, nah itu betul-betul salib, itu kan bukan karena kesalahan dia kan, mm-mm. nah itulah terkategori salibnya gitu ya. Bukan seperti saya tadi, makan makan sembarangan, minum teh manis jam 10 malam, ngopi jam 9 malam. Lama-lama capek pankreasnya. Lalu ku bilang pikul salib, enggak itu bukan pikul salib. Kamu yang serakah, kamu yang rakus, kamu yang nggak atur badan gitu ya. Padahal kan kita nggak boleh makan manis-manis jam 10 malam kan gitu ya. Nah, jangan seenaknya bilang, wih saya pikul salib. Enggak, itu bukan pikul salib. Harusnya kita minta ampun, Tuhan aku mampun, aku bodoh, aku nggak ngerti. Nah, syukur dikasih Tuhan kesempatan, berubahlah kan gitu ya. Iya. Gitu ya Bu Eri. Iya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Terima Iya, kasih Bu. Dari terima kasih Bu. Tasikmalaya, dari mana? Oh, Iya, siapa nih? iya, Pak terima Joko ya, kasih. Pak Joko. Iya, Pak Joko, silakan. Sebentar ya, saya buka mute-nya. Silakan, Pak. Oke, Bu Aling, terima kasih. Ya, Selamat malam. ya sama-sama. Pak Edwin, selamat malam, Pak. Dengan Joko Tasik, Pak. Ya, silakan Pak Joko. Oke. Saya mah ada 3 pertanyaannya, Pak. Tapi satu-satu aja kalau ada waktu lagi dah. Ya, Sekarang yang di awal tadi Bapak menjelaskan ada ajaran Kristen yang dalam tanda petik lah menawarkan kedagingan. Nah, ada kemungkinan bahwa ajaran seperti itu ikut berperan serta menyebabkan hati yang serong atau perjinahan rohani yang tadi Bapak sampaikan juga. Terus ya, lantas dalam konteks ini juga saya ingin bertanya, mengapa ironis sekali ya Pak ya, manusia kok bisa tidak pernah berpuas diri ke dunia terhadap hal duniawi. Tadinya roda 2, sekarang pengen roda 4. Yang iya, tadi velgnya 14, pengen jadi 17 atau 18. Tadi yang sisinya kecil, pengen jadi sisi gede. iya Pak. Nah, namun untuk ke hal keduniawian, manusia itu sulit untuk puas diri. Betul, Namun mengapa ya Pak, kita manusia ini untuk hal yang kerohanian, kita tuh puas diri, gampang berpuas diri. Lantas bagaimanakah, nggak usah ngomong orang lain dulu, nah Pak, bagaimana kita membina membina diri kita sendiri supaya kita nggak mudah berpuas diri dan atau sombong terhadap hidup kerohanian kita. Demikian Pak ya. Edwin ya, terima kasih Bu Aling, terima kasih. Terima Ya, kasih Pak terima Joko. Ya, kasih. terima kasih Pak Joko. Saya jawab yang pertama dulu. Iya itu benar Pak. Pengajaran-pengajaran itu yang menyerongkan hati kita sehingga kita nggak bertumbuh. Kita orang-orang Kristen kalau umpamanya gitu, bayangin Bapak Ibu, saya tidak sekali lagi saya tidak mengkritik orang ya, saya tidak mengkritik gereja pendeta manapun. Yang saya kritik itu adalah pengajarannya. Bayangkan misalnya begini ya, diajarkan di khotbah gini, diajarkan begini, 3 langkah, 3 rahasia menuju hidup sukses. Lalu kemudian 1, 2, 3, apakah itu betul? Lalu diambil dicomot ayat-ayat. Apakah kalau kita terapkan 3 langkah sukses itu kita sukses? Sukses seperti apa? Dan akhirnya ketika ada orang-orang tulus, orang-orang Kristen yang tulus mencoba menerapkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta atau pengkhotbah itu, dan tidak terjadi, dia kan jadi kecewa gitu ya. Lah, katanya 3 langkah sukses, sudah diikuti 3 langkah sukses. Bayangin Bapak Ibu, tiap minggu kita dijalin begitu, 3 langkah sukses, besok lagi 5 langkah meraih berkat Tuhan, baru 10, apa begitu-begitu aja gitu ya. Ya pendetanya makin kaya karena kita kasih persembahan gitu ya. Tetapi jemaat kan akhirnya jenuh gitu ya. Ya itulah yang membuat dia suatu saat berhenti gitu ya. Udah deh,
capek ini, lama-lama hambar gitu. Memang karena disajikan dengan baik, menarik, ketawa-ketawa, jemaat itu seneng gitu ya, kayak di hiburan. Padahal harusnya kita di gereja itu firman Tuhan itu harus memukul kita, harus menggebuk kita. Alkitab katakan dipalu, Alkitab katakan kita di pedang bermata dua lah. Pedang bermata dua ngapain? Ditusuk kan, dipotong kan. Ini kita nggak dipotong, kita diketawa-ketawain aja gitu Pak. Itu Ibrani 4:12. Memisahkan sumsum dengan tulang, memisahkan ide kita dengan ide Tuhan, pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Tapi kita nggak menemukan karena tidak tajam pedang firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan itu kipas gitu ya. Ngipas-ngipas mata kita, emang kita terkantuk-kantuk gitu kan. Jadi kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak bertumbuh kita. Tetap Kristen setia. Tapi kita hanya beragama Kristen. Nah, itu kan jadi ironi ya. Itu ironis. Lalu kemudian, kenapa kita kekurangan? Roma 3:23 itu, Pak. Gini kan. Karena semua manusia itu sudah berbuat dosa dan kehilangan. Nah, kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan itu, Pak. Kata kehilangan itu bisa dalam bahasa Yunaninya itu. Kalau saya nggak salah, opelo. Opelo itu artinya itu salah satu artinya adalah kekurangan, Pak. Kenapa kita selalu tidak pernah puas? Karena dosa yang membuat kita selalu kurang, kurang, kurang. Kita lihat dari fisik kita ya. Orang putih kurang putih, orang hitam kurang hitam, orang gendut kurang gendut, orang kurus kurang gendut, orang rambutnya lurus kurang keriting, orang keriting kurang rambutnya lurus. Pokoknya semua. Orang yang matanya sipit kurang belok, orang belok kurang sipit. Semua kurang, Pak. Kenapa kita kurang? Karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Maka karena kehilangan kemuliaan Allah, kita berusaha menutupinya dengan apa? Dengan materi, dengan materi, dengan materi. Dan filosofi ini yang kita bawa hidup. Orang tua bilang gini sama anak-anaknya, kamu rajin sekolah, kalau kamu bodoh, kamu jadi tukang pemulung. Jadi sekolah itu hanya diorientasikan bukan belajar, bukan cerdas, bukan menciptakan lapangan kerja, enggak. Orientasi belajar kita itu adalah untuk mencari uang, untuk mencari kaya, jadi karyawan itu. Jadi filosofi kita itu masih bulat gitu ya. Harusnya kekristenan ini mencerdaskan. Pelajaran kekristenan ini mencerdaskan. Alkitab tuh membuka pikiran gitu. Hidup ini bukan soal hitam putih, hidup ini bukan soal menang kalah, bukan. Hidup ini adalah seni menikmati hidup dengan Tuhan. Jadi kalaupun kita bokeh hidup, kita pas-pasan, kita tetap senang hidup ini menikmati. Itulah puas tadi, Pak. Makanya Rasul Paulus menasihati Timotius, asal ada makanan pakaian cukup lah. Tapi kata dunia itu kan konyol. Hari gini hidup makan pakaian cukup. Kamu hidup di planet mana katanya gitu. Nah, itulah kenyataan manusia yang jatuh dalam dosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang membuat kita selalu merasa kurang, kurang, kurang. Obatnya apa? Cukupkanlah dirimu, asal ada makanan pakaian cukup. Bagaimana caranya? Ubah mindset kita, Roma 12 itu ayat 2. Berubah oleh pembaruan budi. Hanya firman yang tajam, firman yang benar yang akan mengubah. Itu yang punya kekuatan mengubah mindset kita. Firman yang berasal dari Tuhan, firman yang adalah suara Tuhan. Ada beda khotbah dengan suara Tuhan, Pak. Harusnya pengkhotbah itu menyampaikan suara Tuhan. Tapi hari ini banyak pengkhotbah menyampaikan suara manusia. Nah, ketika khotbah yang disampaikan suara manusia, hasilnya adalah pemikiran manusia. Tapi kalau khotbah yang disampaikan memperdengarkan suara Tuhan, pasti suara Tuhan itu membuka kita. Kalau tadi pedang dia menusuk kita, mengubah, mencongkel batu-batu yang ada di hati kita. Membuka pengertian-pengertian dengan hati kita. Maka penting bagi kita untuk kritis. Ini bukan soal tidak setia dengan gereja. Kalau gereja kita itu tidak menyampaikan firman Tuhan yang memukul kita, memalu kita, menyegarkan kita, memotong kita gitu ya. Ya kita harus pertimbangkan gitu. Ini bukan soal setia tidak setia.
Makanya kita membutuhkan seorang hamba Tuhan yang pembelajar ya, atau penghamba Tuhan yang selalu bersedia memberikan hidupnya untuk mendengar suara Tuhan, yang bergumul berdoa, Tuhan mau kasih makan apa jemaatmu sebagai domba-domba Allah gitu. Bukan pendeta yang memperdaya jemaat, yang memotong bulu dombanya saja, tapi gembala atau pendeta atau pengajar yang memberi makan. Gitu ya Pak Joko. Iya, Terima kasih untuk pertanyaannya. Terakhir iya, kali Bu ya, udah tengah sebentar ya. 9 ya. Iya, Pak Sam Siagian, silakan Pak. Sudah dikasih kaos ya Pak. Ya, selamat Ya. malam Pak Edwin Sihaloho. Ya Pak Siagian, selamat malam. Selamat malam. Pertanyaan saya sih ada 3, tapi sudah ditanyakan Ibu Eri tadi 1, yang nomor 2. Ya. Yang nomor 3, yang dibilang Pak Edwin itu, yang saya tanya lagi dan saya berikan tambahan. Tadi kan Pak Edwin bilang tema yang tidak menarik. Kalau bagi saya ini menarik. Saya sebetulnya sudah, ya ini ya saya ada dasarnya. Kita 1 jam, Pak Edwin paparkan selama 1 jam dengan pelan, tidak ada ketawa, tidak ada bumbu-bumbu yang terlalu banyak. Iya kan? Mungkin sebagian orang atau saya dulu ya, sebelum saya belajar ikut-ikut di kelas, mungkin saya 3/4 jam khotbah di gereja itu dengan khotbah seperti ini pasti ngantuk. Saya tidak tahu yang lain. Tapi Pak Edwin tadi 1 jam itu ya, 1 jam. Tadi kan berhenti itu 1 jam 12 menit ya, tapi 1 jam Pak Edwin itu berbicara memaparkan itu, bagi saya itu sudah mengerti, tapi saya mengerti itu susah saya lakukan. Iya Pak. Kan khotbah ini temanya itu bagi saya itu menarik. Jadi kadang-kadang dari tema itu kan orang tidak suka, belum dilihat isinya gitu. Tapi sekali lagi saya katakan ini menarik bagi saya dan saya mengerti 1 jam itu, tapi sulit saya lakukan. Yang itu pertanyaan nomor 2 ya, yang tadi itu sudah ditanya Bu Eri. Nanti yang satu lagi ya, nanti bisa ditambahkan Pak Edwin ya, masalah temanya tadi. Iya Pak. Oke. Ya, terus yang satu itu, tadi kan ada di situ yang pertama itu, slide pertama itu, sikap hati yang tersembunyi itu sudah melakukan dosa. Memang tadi sudah agak dipaparkan tadi, mungkin bagi saya masih kurang jelas itu. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik Pak. Iya, sikap hati yang tersembunyi itu Pak, contohnya itu seperti yang saya kutip tadi dari Tuhan Yesus itu yang katakan, kalau kau melihat wanita itu kan tersembunyi Pak, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan mungkin perempuan yang kita lihat itu pun dia tidak tahu. Tetapi di mata Tuhan, nah Tuhan yang maha tahu, dia melihat hati kita ya. Itu yang pertama, contoh yang pertama, contoh yang paling jelas kita sampaikan Alkitab. Nah contoh-contoh lain misalnya ketika kita bermusuhan lah, atau bukan bermusuhan, kita bertengkar dengan teman kita sendiri, atau kita mengalami ketersinggungan dengan teman kita, lalu kemudian dia datang mencoba mencairkan suasana, dia minta maaf, kita terima sih tangannya, tapi di hati kita rasa dongkol nggak bersih Pak. Nah, itu kan tersembunyi itu ya, tersembunyi. Nah yang lebih mengerikan itu adalah kami ini Pak, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pelayanan. Karena saya pelakunya, saya tahu gitu ya. Kami punya kesempatan untuk memuji diri, Pak. Ketika misalnya gini ya, seperti Bapak tadi bilang, itu kan bisa memicu saya untuk, bangga juga gitu ya. Dan saya melihat itu gitu ya. Tapi kan kita harus murni gitu ya. Itu kan tersembunyi. Ketika Bapak bilang, saya kan bahagia juga ya. Saya senang juga Bapak hargai seperti itu. 1 jam saya dengar di sini, saya tetap bisa ngikutin. Nah, kita kan harus waspada ya Pak. Pujian-pujian seperti ini kan, itu kan bisa secara positif
membahagiakan kami, saya bahagia ya, saya senang gitu ya. Dan saya bersyukur sama Tuhan gitu ya. Terima kasih Tuhan karena pemaparan saya ini bisa dimaknai oleh paling tidak Pak Samsiagian gitu ya. Dan ini membuat secara positif membuat saya harus makin sungguh-sungguh mempersiapkan pengajaran gitu ya. Nah, jadi yang tersembunyi-tersembunyi inilah Pak tadi yang bisa. Jadi kan sering kita dengar orang berdoa gini, atau paling tidak ada orang berdoa begini, jangan mencuri, Tuhan jangan izinkan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Siapa yang Tuhan mana mau Tuhan tuh menggagalkan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kitalah yang menggagalkannya gitu ya. Jangan berdoa seperti itu gitu ya. Saya kadang-kadang heran lihat teman-teman berdoa begitu ya. Kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Anda tidak mencuri, tapi Anda merampok kemuliaan Tuhan gitu ya. Nggak usah diucap-ucapkan gitu ya. Tulus aja gitu ya. Kenapa harus diucapkan kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan? Berarti Anda mencuri gitu kan. Nggak usah diucap-ucapkan gitu. Tulus aja gitu ya. Saya dengar doa seperti itu kadang-kadang bingung. Dari mana dasar doa seperti itu gitu ya. Nah gitu ya Pak. Oke deh, mungkin kurang memuaskan. Tapi Ya kira-kira sudah, begitu ya Pak Sam. Terima ya kasih Pak sudah, Sam. ya sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Tinggal di mana Pak Sam? Saya di Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, bisa Ciagian di Jawa Timur ya, luar Ya, biasa. haleluya. Ya, Iya. Bu Aling ini sebenarnya ada sisa sedikit lagi ya. Ada beberapa lagi, tapi mungkin nanti kok yang ini ya bukan yang ini. Tunggu. Silakan Nah Pak, ini masih bisa dilanjutkan kalau tinggal sedikit masih lagi. ya? Iya. Oh masih ya? Kami kan ada Oke. kelas lanjutan di pukul 21.00. Oh ya. Ya, berarti 5 menit lagi ya. ya bisa Pak, Tapi silakan Pak. tapi habis ini langsung saya ini ya izin ya, Closing saya ya, undur, closing saya statement undur ya. ya. Nah, Oke, oke, iya. silakan Pak. Oke, ini ya. Oke, keselamatan itu ada harganya ya. Kok di sini kok kembali ya? Mana dia? Saya besarkan gini kok mau ke sini deh Bu ya. Tunggu ya. Oh, Kalau nggak usah itu saya gedein ya. nggak kelihatan Pak. Kalau nggak Bapak tutup lagi, buka lagi sulit ya Pak. Kembali gitu tadi dia. Tunggu ya. Tunggu. Ini dah, lihat. Layarnya masih kecil sih Pak. Oh gitu, kenapa ya? Iya. Mungkin Tunggu salah ya. klik kali Pak Edwin. Salah klik ya. Ya, mungkin ada yang ditutup. Oh, buat minggu depan saja katanya tuh Pak. Kata Pak Joko. Tapi tinggal dikit banget kan ya Pak? Berapa slide lagi Pak? Bisa sih kalau ini mau dikembangkan lebih rinci karena ini kan saya padatkan ya. Tapi kalau mau dikembangkan jadi satu sesi sih bisa aja. Oh ya, kalau begitu ya terserah Bapak lah. Bagusnya bagaimana gitu kan? Kan Bapak kan narasumber. Iya, Oh satu ya udah sesi. deh satu sesi Ya, lagi ya. deh nggak apa-apa ya. Tapi Ya, jangan jadi minggu lebih depan ya. Tanggal 3 itu saya ada pelayanan ya. Ya, Iya, nanti full Bapak Pak. Kalender Sema Adonai full Pak. Jadi kalau memang untuk sesi ini Bapak bisa selesaikan dalam tempo 5 menit, ya kita bersyukur. Nanti pada pertemuan berikutnya lagi kita buka sesi lain ya Pak ya. Saya cari kalendernya yang kosong ya Pak. Oke, kalau gitu saya ini aja ya. Saya kesulitan. Nah, saya bacakan aja kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah keluar Pak, tinggal dibesarin. Ini udah keluar. Udah keluar Pak, tinggal dibesarin. Tinggal dibesarin Nanti aja, tekan layar besar. Nanti dia hilang lagi gitu. Oh enggak tuh Enggak, Pak. udah. Bentar, ya. Udah. Ini bagus Ya. Pak. Ini. Ya. Oke. Oke, siap. Keselamatan tuh ada harganya ya Bapak Ibu. Ingat gini ya, anugerah itu gratis, tis. Namanya grace itu ya. Tetapi ada harga yang harus kita berikan ketika kita menerima anugerah itu. Anugerah yang gratis itu harus kita rawat, kita jaga, dan kita lakukan. Apa? Hidup berpadanan dengan kehendak Allah.
Tadi sudah saya baca 1 Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Roma 14:12, demikian setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini tidak perlu ditafsir macam-macam, baca aja gitu. Setiap orang ya, setiap orang, tiap-tiap kita. Jadi tidak ada bonceng-membonceng, istri tidak bonceng suami, suami tidak bonceng istri, anak tidak bisa dibonceng, tidak. Setiap orang di antara kita. 2 Korintus 5, 9-10, sebab itu kami juga berusaha. Baik kami diam, makanya hyper grace itu benar-benar membunuh iman gitu ya. Hyper grace itu. Sebab itu kami juga berusaha baik kami diam dalam tubuh maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya baik ataupun jahat. Nah, Wahyu 20:12, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa? Yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi tidak ada di sini like, dislike, tidak ada tebak-tebak, tidak ada. Semuanya tercatat, saudaraku, yang kita kerjakan. Maka jika ada orang Kristen berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib menghindarkan manusia dari tanggung jawab, seakan-akan anugerah mengubah kehidupan ini menjadi serba gratis, pemikiran itu keliru dan tidak alkitabiah. Anugerah menempatkan manusia pada tanggung jawab yang berat, sebab siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Anugerah menempatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa di surga, Matius 5:48. Hal itu membuat hidup orang percaya menjadi berat. Berat karena apa? Berat karena kita bertarung, saudaraku. Berat bukan karena berat gitu ya, bukan karena beratnya. Tetapi kita mempertanggungjawabkan hidup itu. Tanyalah si porter tadi, apakah beban yang dipikulnya itu berat? Dia akan jawab tidak berat. Karena apa? Dia menggendongnya dengan sukacita. Yang kedua, karena dia akan mendapatkan upah. Ingat saudaraku, upah kita akan besar di surga. Maka seberat apapun beban salib yang ditaruh Tuhan di punggung kita, itu tak lagi jadi berat. Justru kita bersyukur dengan beban seberat itu yang membuat kita fokus, saudaraku. Kalau lebih ringan dari itu, kita nggak akan fokus. Dan ingat tadi, sudah saya sampaikan, Tuhan tahu menaruh beban yang tepat untuk kita. Beban saya dengan Bu Aling beda, dengan Pak Sam Siagian beda. Tapi kita semua kita memikul beban itu dengan sukacita. Beratnya yang kutanggung beda dengan beratnya Pak Sam, tapi sama-sama berat. Tapi akan menjadi ringan karena Tuhan Yesus berkata, pikullah yang kukenakan karena bebanku ringan dan enak, katanya kan. Orang percaya dinyatakan sebagai orang-orang yang berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Nah, saudara-saudaraku, dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba, saudaraku, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jika tidak ada perjuangan dalam proses keselamatan, tentu firman Tuhan tidak mengajarkan orang percaya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Karena ada perjuanganlah dalam keselamatan, maka Tuhan mengajak kita untuk berlomba. Kata berlomba artinya konflik, perdebatan, pertarungan dengan perlombaan. Closing statement saya ini, Bu Aling, dengan demikian kekristenan bukanlah jalan mudah untuk memiliki keselamatan. Kita harus bertarung melawan kedagingan dan gairah dosa yang selalu menggoda. Selamat bertarung. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya jadi berkat malam hari ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk pengajarannya. Luar biasa ya Pak, sangat memberkati kami semua. Semoga pengajaran dari Pak Edwin ini dapat menambah paradigma
pemikiran Bapak Ibu dan juga iman Bapak Ibu ya, untuk semakin menjadi lebih bertumbuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami dalam kelas pembelajaran ini. Dan setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga semoga Pak Edwin pelayanannya tetap diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi ya Pak, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pak Edwin selalu Baik, diberi Bu. kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu, pembelajaran kelas ini sudah selesai, dan Bapak Ibu tetap stay ya di pengajaran yang berikutnya. Baik, kita akan tutup kelas ini. Selamat pelajaran selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom semuanya.